illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan seperti yang kita hormati, panggilan pemilihannya dituang, namanya Bapak Najlasib ya. Para pengurus DKM, para hadirin, Bapak-bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Kahfi dalam rangka memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah untuk kita semua dan berhadir kita di Masjid Al-Kahfi ini. Maulid ini memang agak berbeda. Kita undang praktisi parenting, makanya temanya mendidik anak berkarakter Islami. Narasumber kita ini praktisi, bahkan memiliki praktik pendidikan anak seperti itu. Ini adalah sebenarnya terkait dengan itu. Tapi yang jelas pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan yang kami harapkan bisa membuat kita semua untuk mendidik anak-anak kita di lingkungan kita sehingga mereka menjadi generasi kita ke depan yang berlaku kalimat. Pokoknya adalah maulid ya, karena pendidikan itu adalah akhlakul karimah. Kita ingin tahu praktik yang seperti apa yang bisa kita kembangkan. Nah, kegiatan kita tadi diawali dengan khatamul Quran, alhamdulillah 30 juz sudah kita selesaikan, dilanjutkan dengan doa, dan hari ini kita mendengarkan ceramah. Nanti malam Selasa kita akan sholawatan bareng-bareng ya. Sholawatan malam Selasa di malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bagian dari ibadah kita dan keagungan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu pagi kita bersama-sama akan melaksanakan olahraga dengan jalan sehat bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan itu dan memberikan manfaat buat kita semua. Nanti poin-poin penting terkait dengan ini memang kita temakan semuanya itu Kanjeng Nabi itu teladan sepanjang masa. Inspiring, loving, and captivating. Kita terinspirasi dari Kanjeng Nabi dan kita cinta dan kita coba praktikkan hal-hal yang kecil dan menjadi bagian usaha kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan semua ini kegiatan ini memberikan manfaat buat kita, dan kami mengucapkan terima kasih pada jamaah sekalian atas dukungannya, finansial, doa, moral, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua. Kita berdoa semoga amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua DKM kita. Dan selanjutnya acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Mukarram Bapak Ustaz Haji Dawud Damsi. Pada beliau silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi min hada ila yaumil jihad. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, wabil khusus para pengurus DKM yang sudah sampai sejauh ini bekerja dan juga menghadirkan suasana baru di Masjid Al-Kahfi ini. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Kahfi yang kami cintai, dan khusus kedua narasumber kita, yaitu kita sering panggil dengan Dingdon, padahal nama beliau ini cukup panjang, Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Ayam Denda Kusma. Betul seperti itu, boleh dicek.
Beliau lahir bulan September, saya akan sebutkan tanggalnya, tahun 68 ya. Nah, nanti boleh dicek. Dan beliau selaku provinsi, saya kira tidak boleh memperkenalkan jauh karya-karyanya. Kita bisa nonton di Unggul Desak, bisa nonton Basir Bersih dan seterusnya, atau kita menikmati, saya menikmati lagu 10 derajat, itu kritikan sosial dari beliau. Dan yang lebih penting lagi, beliau adalah praktisi pendidikan yang sudah berdakwah secara bilhal, dakwah nyata. Kalau kita dakwah masih keliling-keliling, masih ngajak-ngajak, beliau sudah mencerdaskan dan berbagi dengan sekitar anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu yang perlu luar biasa dan perlu diapresiasi. Dan ini di depan kita ada sumber keluarga-keluarga muda yang saya kira ini penting ya, terutama tentang pendidikan karakter anak. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari beliau bagaimana mungkin cara mendidik anak-anak, karena beliau sudah memang pakarnya. Dan ini keluarga muda, para sumber ini banyaknya keluarga muda yang mungkin kelihatan karena memang anak-anaknya masih kecil, dan itu pas mungkin untuk materi kita malam ini. Untuk persingkat waktu, kami persilahkan sumber untuk menyampaikan, dan kita mudah-mudahan mendapatkan pencerahan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, saya mau tanya dulu nih, mohon izin. Kita yang di sini ini percaya Al-Quran itu kitabnya firman Allah. Percaya kan? Jadi pertanyaannya, siapa yang menyengaja tadi membuka gelasnya, dibuka lebar-lebar, tidak sebesar sedotan, lalu ketika beliau selesai membaca Al-Quran dengan basmalah, dia meminumnya angkat-angkat. Ya kalau gitu kita istighfar aja sama Allah. Istighfar aja. Ada sifat yang lebih dibenci dari sombong, yaitu merasa. Kalau sombong, orang memberi bantuan kepada yatim diliput, lalu disiarkan di televisi, kita melihatnya di rumah. Sombong, pamer, riya. Minimal orang sombong tadi telah memberikan ribuan kepada yatim, tapi yang nonton, lo juga bisa, tidak berbuat apa-apa. Itu adalah sifat yang lebih parah daripada sombong, merasa dengan diri. Istighfar. Ini masjid namanya Al-Kafi. Kalau begitu kita tutup saja pintunya, biar yang di luar, yang masuk, agar AC-nya tidak membazir. Gimana? Jadi yang di dalam ini saya anggap orang-orang yang diselamatkan di Gua Kafi. Adik-adik maju. Adik-adik maju, sampai depan. Kita mau tutup pintunya. Terus menyekolahkan anak, menitip pesan. Nah, kalau di sekolah duduk paling depan, tapi orang tuanya duduk di istighfar semuanya. Istighfar yang pertama untuk kita dengan Allah ya. Jangan-jangan kamu sholat ya sholat, tapi tidak pernah tepat waktu. Sekali tepat waktu tidak pernah khusyuk. Sekali di tepat waktu dan coba khusyuk, takut neraka, bukan karena Allah. Istighfar.
Ustaz Irfan boleh maju ke depan sini ke belakang. Oh, ini guru saya. Saya nggak bisa jauh-jauh dari guru saya. Saya bikin istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin azim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum saya mengucap salam, kita menyebut nama dulu yang memiliki salam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Suaranya bagus, pales tapi berjamaah. Baru kali ini saya berada di masjid yang bocah-bocahnya belum pada tidur hari ini. Ini jangan-jangan masjid yang dicintai oleh warga. Kalau masjid masih ada bocah begini, makmur insya Allah di masjid. Insya Allah. Main jangan jauh-jauh dari masjid. Ada lapangan bola di sini. Masjid percontohan. Lapangan bulu tangkis ada. Jangan main bola diusir yang jauh, ganggu orang sholat tuh. Pergi sana. Begitu aja ke mana nggak dengar, pulang ditegur, pada nggak sholat, dia nggak dengar. Kalau begini kan aja pada berhenti yang bulu tangkis ya. Ya sekarang kita panggil lagi yang maha terkasih dengan ikhlas. Insya Allah yang ikhlas menyebutnya terdengar keras. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah. Ya Allah, hadirlah yang ada di depan ini ya Allah. Masjid Al-Kahfi, tempat orang yang Allah selamatkan ya Allah. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Allah, turunkanlah malaikat-malaikatmu ya Allah bersama ini hujan yang turun ya Allah. Selamatkanlah dia ya Allah, tunjukkanlah dia ya Allah, tunjukkanlah dia siratal mustaqim. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, hadirlah baginda besar kita ya Allah Nabi Muhammad SAW. Salam salawat kita panjatkan kepada beliau beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Allah. Bersihkan hati kami semua ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah.
Tapi tahu nggak arti salam? Siapa yang tahu arti salam? Iya. Selamatan luar biasa, Masya Allah. Boleh tepuk tangan ya. Saya boleh nambahin ya. Siapa nama kamu nih? Evan. Salam itu artinya yang maha mensejahterakan. Karena hidupnya sejahtera, maka dia selamat. Kalau salam artinya selamat, pantesan banyak orang pada masuk Islam sekedar untuk cari selamat, tapi tidak berupaya mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Karena perintah Rasulullah yang pertama ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, tebarkanlah salam. Ulangi. Jadi bukan ucapkanlah salam, mengucap salam, mendoakan agar orang yang belum sejahtera menjadi sejahtera. Ini tinggal di dalam mana nih? Gria, walaupun kamu jauh dari kota, tapi kamu bikin sejahtera termasuk masjid ini. Ini yang disebut salam. Luar biasa DKM-nya. Tepuk sekali. Dan sekali aja nggak kompak ya. Tepuk sekali. Masih ya. Tepuk sekali. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, tahu arti sejahtera? Jangan saya dianggap ustaz sedang berceramah. Saya ini om ganteng namanya. Ayo semuanya, selamat malam om ganteng. 1, 2, 3. Semuanya sedang tukar kabar ya. Tidak ada yang membuli saya, bukan guru. Siapa yang tahu arti sejahtera? Makmur. Ada lagi? Apa? Damai. Benar, benar. Ada lagi? Ada lagi? Ya sudah. Sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai. Mata airnya tidak kering, tidak pernah kehabisan. Daunnya tumbuh lebat, buahnya banyak. Anda berteduh dari panas tidak kepanasan. Hujan turun tidak ada tetesan. Anehnya buahnya bukan hanya untuk yang menanam dan keluarga yang menanam. Orang lewat metik dapat, orang nggak kenal metik dapat. Karena buahnya tidak ada musimnya. Dia berbuah sepanjang tahun. Bayangin saya ingin mengucap salam yang artinya yang maha mensejahtera, ingin mensejahterakan Anda melalui doa dengan meminjam namanya, Anda tidak jawab. Jadi kita bilang dulu, saya perlu mengucap salam atau tidak? Ya, barusan tadi pemimpin acara DKM mengucap salam, ini pembaca ya, jawab salamnya sekedarnya. Salam diucap hanya sun. Yang jawab. Jadi kita pilih dulu, saya perlu ucap salam apa enggak di masjid ini? Saya harus pilih dulu Pak, jelas dulu. Perlu nggak saya ucap salam? Gak ikhlas nih. Perlu nggak? Tapi demi Allah saya ingin jawab orang-orang yang beriman saja. Jadi yang beriman tidak perlu. Kadang-kadang orang dengan busana saja dia nampak orang beriman, padahal tidak sama sekali. Buktinya tadi, air yang dibuka hanya tidak ada orang satupun. Jadi saya ingin jawab orang yang beriman saja. Pertanyaannya, apakah kalian orang beriman yang ada di sini semua? Jawab.
Iya atau tidak? Nanti ditanya sama malaikat, sholat nggak? Insya Allah. Iya atau tidak? Apakah orang yang di Masjid Al-Kahfi ini adalah orang-orang yang beriman? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Tes dulu, tes keimanan. Siap? Saya ngaku beriman kepada Allah, dicoba terus, dicoba terus, dicoba terus. Ngaku orang ikhlas, dicoba terus. Sekarang tes keimanan. Siap semuanya? Siap. Duduk yang benar. Tes keimanan. Sampnya baris. Maju ini. Bapak-bapak yang nyender siap. Jawab juga bapak-bapak ibu-ibu. Ada apa lagi? Jawab pertanyaan ini. Ustaz tak usah. Allah ada berapa? Sekali lagi. Allah ada berapa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terakhir. Allah ada berapa? Yang benar bocah-bocah. Iman itu Pak, setahu saya ya Ustaz ya, mengiyakan secara hati, mengucapkan secara lisan, dan melakukan secara berbuat. Saya tanya 3 kali, Anda menjawab aduh. Lihat bocah-bocah. 1 akan datang hari mulut dikunci, tak ada suara lagi berkata apa? Berkata tangan. Kenapa barusan tangannya tidak diangkat? Istighfar. Pak, mohon izin ya Pak, kita ini bukan cacing. Cacing tidak punya tangan. Kita mati di mana aja nih Pak. Dia tidak dengan tangan yang menemui kita. Apa kita tidak ikhram? Di cacing itu nggak ada matanya Pak. Dia bisa melihat kita mati di mana aja. Kita sempurna Pak. Iya, iman. Iya, Allah. Tapi perbuatannya tidak ada. Penyakitnya orang Islam jamaah tahu apa? Banyak orang ngaku beriman tapi perbuatannya nggak ada. Omong doang. Pak, saya kasih tahu ya Pak. Orang yang males gerakin tangannya nanti kena penyakit stroke. Siapa? Waktu itu kena penyakit stroke, apa kata dokter? Gerakin tangannya, gerakin. Apa? Sombongnya. Adik-adik sholat nggak? Sebelum sholat apa yang dulu? Wudu, apa dulu yang dibersihin? Coba gerakin tangannya lagi wudu gimana? Tuh, tangannya digerakin. Bapak tahu arti definisi orang soleh? Ibu tahu? Orang soleh adalah orang yang dimanapun dia berada, dia memikirkan perbuatan baiknya, ibadah dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau dia sholat terus dia zikir, orang lihat tolong, dia malah mengenaskan zikir, ya Allah, godaan ya Allah. Dia bukan orang soleh. Orang soleh langsung menanggalkan pakaian atribut-atributnya, dia langsung mengerjakan. Itu orang soleh. Sekarang kita sholat, habis wudhu, ya saya mau tahu gerakannya. Saya imam, oke?
Oke? Saya mau tahu gerakannya. Allahu Akbar. Gerakin. Apa yang diangkat itu? Masya Allah. Betapa fungsinya tangan diciptakan oleh Allah beda dengan makhluk lain. Coba sebelum salam, jari ini gimana? Di tahiyat-tahiyat. Ya, naikin ke atas. Iya, Allah ada berapa? Masih berat ya Pak? Masih berat. Masya Allah. Bocah udah lulus. Lo udah lulus ya. Lo boleh pulang, kalau mau pulang. Ya. Dan sekali lagi, Allah ada berapa? Begitu dong. Ya, istighfar. Sekarang jangan diturunin ya, jangan gini ya, jangan gini ya. Oh ya. Ini yang merasa Allah yang satu. Wallahu. Yang merasa aja. Kalau Allah ada banyak ya, boleh begini. Ya. Yang merasa ya, yang merasa aja ya, oke? Semuanya jangan diturunin. Allah ada berapa? Ya Allah, ya Rahmanirrahim, yang mengangkat tangannya ya Allah, mudah-mudahan menjadi kekasih-Mu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan diturunin, lihat ke depan, tatap, ada wajah Allah di situ. Kalau kau tidak mampu melihat wajah Allah, bayangkan Baitullah. Bentuknya bundar atau lonjong? Kotak. Warnanya hijau atau merah? Di sebelahnya ada orang-orang push-up atau sedang kayak bertawa. Bayangkan, dekatkan jarimu ke bibir kamu. Bayangkan di depan ada Baitullah, seolah ada Baitullah. Yang yakin saja. Lalu kecup sampai bunyi ke Baitullah itu. Ya Allah, yang yakin ya Allah, berangkatkan ya Baitullah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika. Insyaallah kamu bisa berangkat haji dan umrah. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dipanjang usianya. Yang ikhlas dan berdoa keras, insyaallah menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang Allah ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mau mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Boleh? Saya mau mimpi doa. Ustaz mau izin boleh? Saya boleh berdoa. Kita berdoa khusus ibu-ibu dengerin. Adik-adik bercanda tidak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kalau saya lagi tausiah, adik-adik boleh bercanda ya. Tapi pastikan saat mau bercanda tidak mengganggu orang lain. Oke? Gak masalah, bercanda. Kita mau berdoa sebelum acara kita mulai. Kita mau berdoa buat orang-orang yang membenci kita. Kita sudah minta maaf, belum dimaafin. Entah teman kerja atau tetangga, pokoknya orang ini ngeselin banget. Saya nggak mau agama
cinta ini kamu menjadi pembenci, balas dengan kebencian. Oke? Angkat tangannya semua. Bayangkan orangnya siapa, jangan-jangan dia orang terdekat kamu, pasangan kamu sendiri, jangan-jangan dia orang tua kamu, walaupun dia mertua. Bayangkan, jangan-jangan dia majikan kamu, jangan-jangan dia bos kamu, ngedumel terus kerjanya, tapi gajinya selalu kamu ambil setiap bulan. Munafik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Berusia, Batin, ya Muslimir, ya Mutakabir, ya Zabah, ya Bari, ya Ghafar, ya Qahar. Ya Allah, kami akan baca surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Cinta untuk yang dicintanya saja. Ini adalah semburan ilahi tanpa balas daripada kekasih yang berjumpa dengan kekasihnya. Surat cinta ini, ya Allah, akan dikirim kepada orang yang selalu membenci dan membenci. Kami tidak ingin membalas kebenciannya lagi, kami tidak mampu. Kami akan kirim ini, ya Allah, agar senantiasa surat Al-Fatihah ini memanjangkan usianya. Karena bagi kami, orang yang membenci kami adalah api semangat untuk hidup. Syahadu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu, ampuni kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang pemaaf. Kalau kami tidak bisa memaafkan orang lain, tandanya derajat kami lebih tinggi dari Engkau. Astagfirullahaladzim. Basuh hatimu semuanya. Oke, kita mulai pendidikan Islam. Siapa di sini orang tua, baik suami, mulai semarak benar. Dari kecil udah kelihatan nih, gede tugasnya kampanye. Lu pihak mana lu? Siapa di sini orang tua yang punya anak, ketika anaknya lahir setelah diajarkan, dia hanya mengenalkan 1, 2 kata, yaitu kepada bayinya yang belum bisa bicara, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, 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 Akbar, sampai dia 1 tahun udah mulai bisa ujungnya aja. Allah, apa kalian balik ya? Siapa? Bapak, aku dong, aku yang menyusui. Mama, cobain kamu mah sudah bisa ya, nanti bapak pulang panggil aku juga. Sehingga ketika dia besar, dia tidak memperkenalkan Allah. Ketika dia besar punya masalah, dia lari ke ibunya, lari ke bapaknya. Lalu bapaknya bilang, ke ibu sana. Ibunya bilang, kok ke ibu, ke bapak? Tapi bukan lari ke Allah. Istighfar. Saya dari kecil nih Pak, anaknya Pak ya. Enggak ada. Di tuang. Sehingga anak saya 2 bulan tuh Pak, kembar ya, diajarkan kita mau ke mall. Yuk kita ke mall dandan. Toyet yuyu. Ayo kita ke mall. Toyet yuyu. Ayo istighfar. Sombongnya kita ini Pak. Bapak Ibu diam bocah. Siapa yang udah punya anak, angkat tangan. Turunin. Bahagia nggak? Jawab bahagia nggak?
Cintailah Allah yang pertama kali kau puja tanpa awalan. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua, lo yang bajakan lo. Untuk bajakan yang bagus kalau ya, yang jajan di sekolah. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua juga. Itu diurut Pak, ada ibu, ada ayah. Tapi mencintai Allah tidak ada awalan. Ketika bapak dan ibu sama-sama mencintai Allah yang pertama kali dipuja tanpa awalan, lalu cintanya diterima oleh Allah, dan Allah yang maha pencinta yang menjaga seluruh yang kita cintai, itulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalau bapak nggak kerja, nggak ada makan, itu belum Pak, bahasa Al-Qurannya belum. Anda belum masuk dalam orang-orang yang menjadi orang-orang yang beriman, lalu menjadi orang yang bertakwa, lalu pintunya diberikan dari pintu rezeki itu yang tak terduga-duga. Kalau berangkat pagi, pulang sore, dilakukan sebulan terus, lalu gajian tanggal 25, 27, itu terduga atau tidak terduga? Terduga. Ya alhamdulillah nih Ustaz Irfan selalu memberikan saya peluang-peluang untuk berdakwah. Nyaris saya tidak bisa sholat jamaah bareng di sini tadi Pak ya, padahal kita berjanjian. Karena tadi tiba-tiba saya harus bicara tentang Palu, Donggala, dan Sigi. Coba baiklah, tidak terduga. Ya. Bukan berarti saya makomnya lebih tinggi. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, tepuk sekali. Belum kompak warganya. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Keluarga ini gampang terprovokasi. Siapa yang anaknya mulai sekolah, disekolahkan di TK, PAUD, dan playgroup? Katakan. Kalau nggak di TK, playgroup, PAUD, TPA, katakan. Orang tua. TK, playgroup, PAUD, taman kanak-kanak, angkat-angkat. Kayak istighfar semuanya. Kesalahan pertama kita itu masukin anak-anak di playgroup, TK, PAUD, dan sejenisnya. Itu kesalahan pertama kita. Kenapa? Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat, karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanak lagi mentak mumpet. Lu jangan mentak mumpet lu, nanti kalau wewe. Bener Pak, dia masuk rumah, dia belajar jadi orang pintar, lalu punya kedudukan dan punya jabatan. Saat punya jabatan, keputusan di tangannya, apa yang dilakukan? Dia ngumpetin duit Jadi kalau Anda tahu koruptor itu siapa? Adalah anak kecil yang dulunya kurang bahagia. Jadi TK nggak boleh, nggak boleh, TK nggak boleh, asal semangatnya harus bermain. Ulangi. Ibu ada yang nggak komat kamit ya, ini. Ibu jangan serius. Orang serius nggak kreatif. Saya kasih tahu. Orang serius nggak kreatif. Lihat orang-orang yang menghibur kita di televisi. Nggak ada yang serius orangnya. Ya. 1 sampai 7 tahun usia bermain. Ulangi. 1 sampai 7 tahun usia bermain. Bapak-bapak ibu-ibu, setuju nggak kita main? Belajar tentang dulu Rasulullah juga 1 sampai 6 tahun main sama gembala. Jangan sok-sokan, hidup itu proses itu perubahan itu yang menandakan kita hidup. Jadi bapak silakan masukin TK, masukin playgroup, apa aja boleh, tapi semangatnya harus udah bayar, rugi dibangunin anak, gak mau nangis tuh, dia mau nangis, gak apa-apa, gak masalah, pindahin sekolah, cobain, jangan-jangan sekolahnya gak enak. Barang siapa udah waktunya lagi main di sekolahin, apa yang terjadi Pak? Ketika SMA males itu orang Pak.
Udah banyak nih tetangga-tetangga yang datang nih Pak. Kuliah udah males Bapak. Udah dapat kerjaan nggak nyelesain S1 S2 nya. Udah merasa ini kuliah buat cari kerja. Coba mana ada bikin lapangan pekerjaan? Ya, 1 sampai 7 tahun usia bermain. Ulangi semua, Majelis. Anak-anaknya sekarang diam ya, bapak-bapak sama ibunya ya. 1 sampai 7 tahun usia bermain. Gue dukung lo bocah dulu. Baru Pak dan Ibu setelah bermain apa? Main lagi. Kalau habis main terakhir apa? Main lagi. Kan usianya baru berapa? 1 sampai 7 tahun. Main aja. Baru ketika usia 7 sampai dengan 14 itu usia namanya usia emas untuk belajar. Kita lihat nih, tadi 1 sampai 7 tahun apa tugasnya? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Oh, ya. Ini kan dulu nih kecil ini kayak kakak ayam semua nih. Tiba-tiba melihat zaman kayak begini, kita jadi takut sholat iya, puasa iya, sedekah iya. Melihat zaman ini masukin anak ke sekolah. Sholat iya, tapi kita tidak bersama dengan Allah. Jangan khawatir Pak kalau ibadah. Ya, anak gantung aja di atas dah. Dia tahu itu perempuan, nggak apa-apa Pak. Itu mukribnya dia. Jangan kesini ya, ya. Dia pintar anaknya dari. Iya. Bagus Pak, biarin. Ya Allah, jangan gede ini mama dede gitu. Baru 7 sampai 14 adalah usia emas. Bapak kalau nggak kelihatan boleh di sini Pak. Saya undang Bapak untuk di sini. Khusus Bapak nih yang kurus nih. Ini contoh ya, orang tua yang nggak boleh makan. Jangan cepat marah. Orang yang gampang marah, ciri-ciri ibadahnya payah. Gak marah kan? Pokoknya kalau kita melihat ada orang tua makin pemarah, itu ciri-ciri ibadah yang payah. Bendera masjid Pak, percaya ya. Tabung ini perutnya. Udah saya jadi pancing-pancing. Ya, kenapa saya bilang orang yang makin tua makin pemarah, makin payah itu ibadahnya? Kenapa? Karena setiap kita sholat kita sujud itu merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Allah. Sehingga ketika kita merendahkan hati serendah-rendahnya, tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan. Kalau masih tersinggung, sholat iya, tahajud iya, duha iya, dikatain mana, tidak balas. Bohong itu sholat lima, bohong. Karena orang yang sujudnya benar, dihina seperti apapun, dia tetap puasa kebenaran. Karena Allah yang campur tangan. Itu nanti kita dikatain gila, dia nggak pandang. Ya, jadi dikatain kurus jangan tersinggung. Ya, siapa yang anaknya bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang usianya sekarang 7 sampai 14 kan? Bapak-bapak ada anaknya dari sini. Ih, semuanya deh. Oke, betul. Pak, kasih dia les berenang, jago berenang. Ajarin dia bola, ngaji, pasti dia jago. Di sini, ini momen. Ajarin dia gitar Pak, ini langkah. Notasi, balok, segala macam. Kalau mau diajarin umurin. Nanti anak bapak menjadi melodis. Belajar musik, belajar tempo. Dia tahu irama kehidupan. Kapan ada tinggi, kapan ada rendah. Kapan dia diam, kapan dia dengar nada orang lain. Kalau nggak tahu tempo, orang ngomong dia ngomong.
Ibu siapa? Ayo siapa yang tahu? Ibu siapa? Remaja. Ya iya remaja. Ya usia apa? Tadi tanya 1 sampai 7 tahun siapa? Anak-anak. Ini jamaah lurus-lurus banget. Pantas Allah ngirim saya ke sini ya Pak ya. Orang tua lempeng. 1 sampai 7 tahun siapa? 7 sampai 14. 14 sampai 21 usia bersahabat. Rasulullah nih Pak meninggal dunia bersama sahabatnya, penting ya Pak. Sekarang saya mau tanya, siapa orang tua yang di rumahnya ada anaknya yang 14 sampai 21 tahun? Angkat tangan. Nah, banyak ya? Anaknya ada berapa sih? 7 sampai 3 anak? Rutin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya udah umur segini nih, 20 tahun, Anda ngomong apa aja, nasihatin apa aja, dia nggak dengar, iya atau enggak? Jujur? Jujur? Mulai sekarang anak-anaknya yang usia di sini bapak jadi sahabat. Kalau dia perempuan, bapak kekasihnya, mengenal cinta dari bapaknya. Ibu kalau punya anak laki mengenal cinta dari ibunya kalau anak laki-laki. Begitu dia disentuh, Pak, tadi aku disentuh Pak, tangannya Pak. Anak perempuan bapak, jangan kaget, jangan ibunya wah. Nah, kalau dipegang tangannya, boleh jadi itu dosa-dosamu berguguran. Tapi kalau sudah dipegang dan ada ingatnya, ada batasan dulu. Enak ngomongnya pakai sapu. Jadi ketika dia usianya, bayangin 21 sampai 27 dan seterusnya dia nikah, dia bekerja, orang ini nggak bakal ninggalin orang tuanya yang sudah bertati-tati. Tapi kalau kerjanya masih ngomel aja, nasihatin terus, dia lari ke temennya. Makin keras, istrinya juga ikut marah, dia lari ke pacarnya. Believe it or not. Tapi ketika bapak sudah lemah, ibu sudah tak berdaya, bahkan bapak meninggal dunia, anak perempuan yang ketika dia bermain, bapak tidak menitipkan hanya di TK, tapi juga teman mainnya. Saat belajar, tidak melepas pada sekolah dan guru. Dia bersahabat, tidak lari ke teman-temannya, bahkan sahabatnya dia, bapak kenal satu-satu. Nomor teleponnya juga punya, IG-nya juga bapak forward. Maka ketika dia nanti Pak menikah, lihat anak perempuan bapak, Bang, benar abang mau nikah sama saya? Iya Neng, serius kan Neng? Tapi orang tua saya tinggal 1 ibu. Boleh nggak nanti saat kita berumah tangga ibu ikut kita? Bang, seperti kayak ayah bapak yang dekat buat di rumah. Ya Allah, nggak boleh makan ini, disuruh cari duit sendiri. Udah kejadian Pak, anak saya umurnya 25, anak saya 10 Pak. Dengan pabrik yang beda-beda, macam-macamnya saya pelajarin semuanya. Jangan main-main sama saya. Bukan kebanggaan Pak, bukan kebanggaan. Saya udah tua Pak, ya Allah. Tapi dipanggil siapa? Om. Tambahin Om ganteng permanen. Ulangi. Saya pelajarin satu-satu. Ya Allah, ya kan. Saya pelajarin yayasan Kakak Durang-Durang yang hadir tiba-tiba begini. Ya Allah. Saya sekarang main musik Pak. Musik saya 20 tahun usianya. Saya udah 50 tahun, masih jalan, betul ya? Masih seirama.
masih nyambung karena saya pegang. Saat dia bermain, saya teman bermainnya. Saat dia belajar, saya serahkan pada guru yang tapi gurunya dan teman saya juga, kita ngobrol sama-sama. Masya Allah, karena Allah. Paham ya Pak ya? Mulai sekarang ya Pak, Bapak sesibuk apapun nanti pertanggung jawabannya kita lihat apa Allah. Oke, sekarang kita lihat anak Bapak ya udah pintar ngaji, udah hafalan, udah bagus sama berapa juz kita bisa? Ini pintar ngaji nih kayaknya. Udah hitam nih topi. Kalau ikut silat biasanya kelihatan itu. Bannya makin hitam makin tinggi. Lihat rapot saya dulu. Nah, capek kan tuh anak? Capek kan? Biarin aja. Hebat Bapak yang baik. Tepuk tangan buat Bapaknya luar biasa. Kasih antimo Pak. Adek, saya bukan orang pinter ya. Saya pernah nggak naik kelas loh Pak. Demi Allah, pelajaran rasanya bagi saya nggak ada yang cocok tuh Pak. Bidang saya seni Pak. Disuruh IPS, disuruh matematik Pak. Jadi saya suruh anak-anak saya terserah. Anak saya ya, mau belajar mau nggak terserah, belajar terserah. Tapi kalau udah masuk kampus, udah milih jurusan, udah masuk jadi mahasiswa, ente pikir ini bidang ente, nggak boleh main-main. Persiapkan dirimu di situ. Mulai kamu serius. Lihat dulu. Bahasa Indonesia 5, bahasa Inggris 5, IPA-nya 5. Mari kita bahas. Bahasa Indonesia-nya berapa? Berapa? 4, 5. Nyatur loh. Bu, dengerin. Saya kecewa sama pelajaran bahasa Indonesia Ustaz. Bahasa Indonesia kan belajar komunikasi, bahasa ibu punya bahasa. Tiba-tiba begitu ujian apa? ABCD. BS, benar salah. Saya pikir bakal dialog sama guru, bikin esai Pak. Jadi begitu 5, tidak apa-apa. Ya, berikutnya. Bahasa Inggrisnya berapa itu? 5 Pak, karena Allah Pak, demi Allah, karena Allah. Saya keliling dunia Pak. Siapa di sini yang bahasa Inggrisnya bagus? Paling keliling Ciputat. Ini cinta Allah abstrak Pak. Nah, saya mau ngomong pada Ade. Bagaimana kalau kamu bisa bahasa Inggris? Kamu lebih bisa keliling 7 benua. Bukan buat anak-anak. Alhamdulillah. Ya, bukan dengan jadi merah, salah. Ya. Sekarang bahasa Indonesia saya 5 Pak. Saya bicara nggak pernah berhenti Pak setiap hari karena Allah. UI, ITB, UGM, Umroh, Unair, Trisakti, IKJ, tahu IKJ? IPA-nya banyak. IPA-nya 5. Tapi saya dikenal Pak sekarang membawa sekolah pendidikan alam. Tidak punya sekolah saya Pak, tempat bermain, tapi menginspirasi sekolah-sekolah alam. Karena apa yang terhilang dari anak-anak? Semangat bermain di alam. Ki Hajar Dewantoro menemukan tempat belajar namanya Taman Siswa. Orang boleh belajar di bawah pohon karena iklim Indonesia hanya tropis, panas dan hujan. Masuk penjajah Belanda membawa doktrin school. Anak-anak masuk ke dalam ruang dan dinding, mereka tersekat oleh tembok. Jangan pernah berharap anak-anak bisa menjaga lingkungan. Pendidikan kita tidak berharap terbalik. Kita lihat berikutnya. Masuk saya ke IKJ. Masuk ke IKJ, saya tesnya terbaik Pak. Jangan baca dulu. Ujiannya Pak, tidak ada yang bisa menilai. Di sidang 7 dosen tidak ada yang berani bertanya. Karena saya bikin cover kaset, cover CD, poster. Saat itu mahasiswa-mahasiswa pasti bikin
Job pura-pura ya Pak ya, proyek pura-pura. Saya bikin Iwan Fals, bikin God Bless, bikin Agung Sesasmi, bikin Indra Lesmana, udah dicetak semuanya ribuan lembar dengan gayanya saya. Apa yang mau dites lagi Pak? Jadi 2 hari sebelum tes saya udah digiring sidang, kamu pasti A. Lalu saya mulai belajar silat, belajar berantem sama Abri, ngalahin skor 3-0, belah melawan berapa pertandingan, dapat emas, direktur video klip terbaik, penyanyi balada terbaik, produser terbaik, perancang cover terbaik, pembawa acara terfavorit di televisi. Mungkin Bapak tahu ya, kasihkan dari duitnya gampang. 2001 menang, 2003 menang, 2005 menang, paham ya. Sampai akhirnya saya mengundurkan diri dari dunia entertain RCTI. Gampangnya duitnya Pak, duitnya miliar, tapi saya tidak bertemu dengan Allah. Demi Allah. TV, adik-adik lihat sini. TV itu ibarat akuarium Pak. Ikan-ikan yang berenang itu yang cantik dan yang unik, lalu dikasih tipuan lighting. Tapi Pak, ikan yang berenang di akuarium dengan yang ada di samudera, indah mana? Permasalahannya ibu-ibu, apakah ibu bisa melihat ikan yang berenang di samudera? Inilah yang disebut samudera ilahi tanpa batas. Al-Fatihah. Saya ingin dikenal oleh hamba-hamba Allah dan malaikat-malaikat di langit. Ya Allah, selama ini saya nyari duit, sebenarnya duit itu hukumnya yang mencari kita. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perhatikan adik-adik anak-anak yang soleh, perhatikan. Ini duit ya Pak. Ini duit. Saya mau bawa nih, simpan di mana nih? Kantong ya. Duitnya 1 juta, taruh di mana? Dompetnya. Tiba-tiba bawa duit 20 juta, taruh di mana? Di tas. Uangnya tiba-tiba ada 100 juta, simpan di mana? Berangkasnya. Berangkasnya taruh di mana? Di lemari kan. Lemari taruh di mana? Di kamar ya. Kita keluar dikunci nggak rumahnya? Tiba-tiba punya uang 1 M, simpan di mana? Di bank. Biar nggak hilang dikasih nomor kode apa namanya? PIN. Betapa bodohnya saya kala itu Pak, mencari sesuatu yang disembunyikan manusia begitu detail. Sementara Ustadz bilang di doa, lu pulang dari sini belum tentu selamat. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu saya dikejar-kejar oleh kematian. Betul nggak? Betul nggak? Allah adil nggak? Allah adil nggak? Kalau kematian saya dikejar-kejar, maka rezeki juga mengejar kita. Jodoh aja ngejar kita. Di sini ada kan teman-temannya yang sudah punya suami, punya istri, masih berselingkuh? Masih ada kan? Masih banyak kan? Tandanya apa? Doa tetap mengejar-ngejar kita. Ada nggak yang udah nikah-nikah lagi? Begitu juga uang Pak. Uang jangan kau cari-cari, jangan kau kejar-kejar. Cari yang memberi rezeki. Ar-Raja, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Mu'min, Aziz, Ghaffar, Mutakabir, Al-Halim, Ya Bari, Ya Muswain, Ya Ghafar, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Raja. Yang keberapa? 17. Jadi kalau anak bapak udah umur 17, berarti usianya dalam asal Al-Raja, yang maha memberi rezeki. Ulangi. Kalau bapak miliknya benar, sesuai dengan asal Ustaz, anak itu udah menghasilkan. Duitnya mana? Anaknya jujur-jujur Pak, ada ya Pak ya, boleh sekarang ya Pak. Allah nanggung 3 hal, apa aja? Mati, jodoh, ulangi dong.
luasnya luar biasa. Jangan yang di kanan jurang doang Pak, yang di gunung, namanya gunung doang. Lo tidak percaya? Tidak percaya? Lo namanya gunung doang Pak. Ada nggak di situ gambar? Coba langsung lihat gunung doang, coba ya. Nggak ada petugas pajak kan ini? Kita loncat dulu tuh. Iya, saya nggak mungkin bisa menjaga anak saya. Banyak orang ingin punya anak dan dikasih anak. Saya dikasih anak, ya Allah, gimana cara menjaganya? Allah pun aku tidak berhasil. Perjanjian, ya Allah, kita barter. Gimana kalau saya menjaga anak-anak orang lain saja? Dengan kau alim yang maha pengetahuan, ya Allah, dengan kekuasaanmu, ya Allah. Tapi tolong ya Allah, anak saya, anak kandung saya, anak yang dari rahim istri saya, kau jaga langsung tanpa perantara, sebagaimana pohon tinggi meninggi rendah dalam mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Jadi saya menjaga anak orang lain, keniscayaan karena saya sayang pada anak anak bapak lagi ada. Bapak ingat Nabi Ibrahim? Anaknya siapa namanya? Disembelih karena Ibrahim tahu anak itu merupakan perselingkuhan kita dengan Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lalu kita lupa arwahita tadi wabin fajar dikal lagi ya tuh walai yang butuh alat kok. Lanjutin fawaludin adalah cina umat. Lanjut. Pendusta besar kita mengaku agama Islam tapi tidak punya anak kawan. Sibuk sama anak sendiri. Begitu caranya Islam ajarkan? No. Nih agamanya apa nih semua yang di sini? Aku nanti tanya apa agamamu? Apa nih agamanya semua nih? Kitabnya apa namanya? Ada berapa juz? 3. Habis nggak? Ya sudah, ibunya surat apa? Al-Fatihah ada berapa ayatnya? Kebanyakan, simpelkan lagi menjadi basmalah. Semuanya baca basmalah. Kalau baca basmalah jangan melemah di ujungnya. Ada nama Allah di situ 2. Basmalah. Ada 2 nama Allah, apa aja? Rahman artinya kita ngasih, yang maha pengasih. Rohim, yang maha penyayang. Baru kita disayang. Rahman, nih Rahman, nih Rahman. Rohim, tuh yang lahir dari rahim. Sekarang dalam Islam duluan Rahman atau Rohim? Duluan kemaslahatan atau keluarga sendiri? Disitulah detik nafas terakhir Rasulullah meninggal dunia, intisari dari pengertiannya Islam. 3 kata, dia masih mengucap kata apa itu? Ummati, 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 bukan family, family. Istighfar semua. Kalau basmalah ini sebagai intisarinya Islam, awalnya Rasulullah menjelaskan tidak ada bisa memeluk agama Islam. Agama apa ini mikirin orang lain? Tapi kalau Anda sudah mampu seperti itu, kelar basmalahnya. Ayo basmalah lagi. Baca yang bagus basmalahnya. Semua
Duduk yang benar itu. Duduk yang benar. Begitu saya bilang basmalah, layaknya kamu seorang Allah. Basmalah. Terlarang ngaji kita, Pak. Terlarang ngaji kita. Hancurnya negeri ini karena orang-orang Islam yang baca basmalahnya terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga dulu, baru orang lain. Hancur negeri ini. Sekarang kita lihat ya. Ini sampai jam berapa nih Pak? Saya senang banget nih nggak ngantuk-ngantuk. Ini bocah pada nggak mau pulang lu. Udah aja ya? Udah. Bocah, nanya bocah dulu nih. Terus apa? Udah. Mungkin gua tontonan kan. Kita lihat ya. Ya mulai dari potan. Ibu ya. Saya udah ngaku ya Pak, karena keras ya Pak, bodoh ya Pak, karena Allah saja ya Pak ya. Ya, kita lihat ya. Udah deal ya. Bapak tolong ya, jauhkan saya dari sifat ria ya Pak ya. Saya berbuat baik itu hanya untuk Allah, bukan untuk mencari pahala. Pahala gampang dapat orang. Pada Al-Quran itu, kau berbuat baiklah, mau akan terangkan ya. Atau secara sembunyi-sembunyi asal buat aku ya, biar kamu gak ada rugi. Ini anak saya nih Pak, gimana saya nggak sayang Pak? Anak pertama laki, ada sama supir taksi, gojek gimana? Punya anak perempuan pertama, dia kurang bahagia. Nggak tahu kenapa. Laki kayaknya gimana? Lalu saya takut Pak, takut Pak. Rata bila bagi namanya, sebut. Intinya Islam nih, intinya Islam. Rata bila bagi, adil. Ada agama nih namanya Hindu, pelajarin semuanya. Jangan bilang dia kafir, dia pelajarin semuanya. Tolong dong saya masuk agama Hindu, inti sarinya apa? Reinkarnasi. Ulangi. Yang mati serakah jadi monyet. Masuk agama baru lagi, Buddha. Pelajarin semuanya sampai bintang film Amerika belajar. Lengkap. Satu kata, apa sih? Nirwana. Ulangi. Ternyata ada surga Pak selain ini. Jadi jangan ngomong surga lagi ya. Kuno. Masuk lagi agama Hindu, Nasrani. Cerai aja mesti ke Vatikan. Lengkap banget Pak. Satu kata, apa sih kalau masuk Nasrani? Kasih. Agama kasih. Ulangi. Islam masuk. Apalagi nih agama? Udah ada agama. Apa nih? Satu kata, siapa tahu? Mewakili satu kata aja nih Islam nih. Mempelajari semua syariat, fikih lengkap, kitabnya banyak. Satu kata apa ya? Apa? Selamat. Semua agama mengajarkan selamat. Sempurna. Semua agama menganggap sempurna. Sejahtera semua agama juga itu sejahtera. Nah ini dia. Tepuk sekali. Islam mengingatkan kembali ya adlu. Ulangi. Ya adil. Artinya adil. Ulangi. Ulangi. Saya mau masuk agama Islam nih Pak Ustaz, gimana caranya? Syahadat. Coba supaya syahadat. Adil nggak tuh yang menciptakan dan yang diciptakan, yang tidak nyata dan yang nyata. Apa jadinya? Hablum minallah, hablum minan-nas. Ulangi. Dijamin surga dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Adil nggak Bapak? Sekarang saya mau tanya Bapak, udah adil belum terhadap hidup? Kapan olahraganya? Kapan ibadahnya? Kapan bercengkerama dengan anak? Kapan main dengan warga? Udah capek beribadah, bekerja, adil nggak tuh gitu? Lanjutnya apa kabar? Ya saya takut mandi gak? Saking pentingnya adil Pak, ya Anissa Pak dikatakan, kamu boleh menikahi 2, 3, 4,
dengan wanita yang kamu suka asal berlaku adil. Sesungguhnya kau tidak bisa berlaku adil. Gak disuruh Pak 2, 3, 4 asal kau sholat, asal kau rajin zakat. Saking pentingnya agama ini menegakkan keadilan. Kalau pemimpin kita adil Pak, dengerin, pemerintah kita adil lah, jangan lihat orang berlaku adil. Kira-kira makmur nggak pada negeri ini? Makmur. Bahaya kan tidak adil itu. Maka anak saya Pak melihat itu, saya maka nama Allah, Dia adil, yang maha adil. Baca lagi, bila bagi sayang banget Pak, apa yang terjadi Pak? Lihat, saya ngurus anak orang Pak, berjejer di sini, lihat nih tergenang air, dikatain orang gila, ngapain nggak jadi gambar melulu? Ya udah saya pindah ya, bukan karena ini, memang saya rumahnya udah jadi sebutan. Kita lihat Pak, dulu waktu ada nggak dibantu, begitu saya nggak ada jadi tempat sampah, judi buruk. Jadi kalau Bapak berbuat baik, dihina orang, tandanya Bapak ada yang Bapak